Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Suratni. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga di siang hari ini yang suasananya cukup terik, cukup panas, kita dapat menghadiri majelis taklim. Itu tidak lain karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dorongan untuk beramal soleh, karena dorongan untuk mencari bekal setelah akhirat, di akhirat nanti, sehingga kita dapat menghadiri majelis taklim ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, disuruh menjaga diri kita, disuruh menjaga keluarga kita dari api neraka. Ibu-ibu sekalian, perintah Allah ini sangat penting, ibu-ibu sekalian, karena kita terkena api dunia saja kita sudah tidak sanggup. Ibu-ibu sekalian, ada yang biasa masak, Bu? Semua suka masak, ibu-ibu sekalian. Coba 5 menit, Bu, tangannya di atas kompor, Bu, apinya dinyalain. Gak berani, ibu-ibu sekalian. Itu api dunia, ibu-ibu sekalian. Api dunia kita tidak berani. Kalau anak kita terluka, kalau anak kita kena api, anak kita tergores, kita merasa miris, merasa sedih. Nah, kita diperintahkan oleh Allah ada yang lebih besar, 69 kali beratnya dari api dunia ini, ibu-ibu sekalian, yaitu kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita jangan sampai masuk ke dalam api neraka, ibu-ibu sekalian. Jadi kita semua jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya, ibu-ibu sekalian? Berusaha mendidiknya dengan sebaik mungkin, ibu-ibu sekalian. Kita didik anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita ajaran agama.
kenalkan anak-anak kita kitab sucinya Al-Quran. Jangan sampai punya anak gak bisa ngaji, Bu. Jangan sampai punya anak gak bisa ngaji, menderita ibu-ibu sekalian. Di dunia sengsara, di akhirat jauh lebih sengsara lagi ibu-ibu sekalian. Kalau anak gak bisa ngaji, lalu kita sudah tua, lalu kita nanti meninggal dunia, gak ada yang doain ibu-ibu sekalian. Uang yang banyak sudah tidak berguna, rumah yang mewah sudah tidak berguna. Yang kita butuhkan adalah doa dari anak-anak yang soleh ibu-ibu sekalian. Kitanya sudah meninggal, anaknya lagi mabok ibu-ibu sekalian. Anaknya lagi main judi ibu-ibu sekalian. Nauzubillah min dzalik. Jadi tugas kita adalah mendidik anak kita sebaik mungkin ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang berpikir, anak saya mah udah sekolah, udah aman. Ibu-ibu sekalian, jangan dipikir sekolah itu tempat yang aman, lalu akhlak nanti tercipta dengan baik. Ibu-ibu sekalian, jangan berpikir begitu. Tanggung jawab pendidikan tetap pada orang tua masing-masing, Bu. Tanggung jawab pendidikan tetap pada orang tua masing-masing. Guru juga bertanggung jawab di sekolah ibu-ibu sekalian. Kita bertanggung jawab di sekolah dan di rumah ibu-ibu sekalian. Guru itu sibuknya segala macam, Bu. Jadi tugas guru itu bukan cuma ngajar ibu sekalian. Ada tugas ini, tugas ini, tugas ini, tugas ini, sangat banyak ibu-ibu sekalian. Sehingga kalau kita perhatikan, guru banyak yang nggak memperhatikan anak didik ibu-ibu sekalian. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia. Tidak boleh melakukan kekerasan pada anak. Jadi hukuman-hukuman kepada anak, kepada murid yang dulu boleh, sekarang nggak boleh, Bu. Ini misalkan saya dulu bandel ibu sekalian, dipukul oleh guru dia biasa. Tangan diginiin, cepret, tangan begini, cepret. Udah biasa ibu sekalian. Kemudian kakinya ada bawa rotan. Nah, dengan pendidikan seperti itu, jadilah saya ibu-ibu sekalian. Coba kalau dulu gurunya biasa-biasa aja, nggak galak, mau apa aja, biarin, nggak bisa ibu sekalian. Dan sekarang yang seperti itu sudah tidak boleh lagi ibu-ibu sekalian. Nggak boleh lagi. Kalau dilakukan, dilaporin, diproses ibu-ibu sekalian, masuk penjara ibu-ibu sekalian. Sudah seperti ini ibu sekalian. Guru kan mikirnya gini, daripada capek-capek menghukum buat kebaikan dia, saya dihukum, mendingan biarin aja. Yang penting udah nasihatin, itu ibu sekalian. Jadi anak makin akhlaknya makin nunjak ibu-ibu sekalian, makin nggak baik karena diantaranya hukumannya yang tidak sesuai. Nanti yang terjadi adalah di sekolah itu anak sama anak berkelahi, lalu guru merelai, menasihati, terus udah sebatas itu dan makin tidak baik ibu-ibu sekalian. Jadi kondisi sekarang itu tidak makin baik ibu sekalian. Jadi kita tetap anak sekolah kayak biasa, jangan sampai sekolah nggak sekolah. Nah itu salah juga ibu sekalian. Anak kita tetap sekolah ibu sekalian, biar ijazahnya asli, Bu. Ya Allah. Iya, jadi sampai dapat ijazahnya asli ibu sekalian. Ya, kayak yang itu Pak. Ya, jadi kita usahakan anak-anak kita sekolah sampai lulus tetap. Lalu beban pendidikan agama, pendidikan kesolehan tetap ada pada kita ibu-ibu sekalian. Tetap ada pada kita. Jangan sampai kita menganggap sekolah itu udah beres ibu-ibu sekalian. Apalagi yang sekolahnya sekolah umum kayak SD, SMP, SMA itu harus lebih meningkatkan pendidikan agama anak-anak kita ibu-ibu sekalian. Yang MI, MTS, aliyah itu pun masih
masih kurang ibu sekalian sebetulnya pendidikan agama, apalagi yang SD yang pelajaran agamanya hanya 2 jam 1 minggu ibu-ibu sekalian. Tentu masih sangat kurang ibu-ibu sekalian. Maka kita harus menargetkan anak saya harus bisa baca Quran. Kalau perlu sebelum sekolah bisa baca Quran. Kalau perlu kelas 1 bisa, misalkan kelas 1 SD bisa baca Quran. Lalu anak saya harus bisa sholat 5 waktu dengan baik ibu sekalian. Bacaannya benar, gerakannya benar, rukun dan syaratnya benar ibu sekalian. Kita yang pastikan sendiri ibu sekalian, jangan ngandelin di sekolah, karena belum tentu satu persatu diperhatikan, meskipun itu di MI ibu-ibu sekalian, meskipun itu di sekolah madrasah belum tentu diperhatikan dengan baik. Kitalah yang memastikan ibu-ibu sekalian, anak saya bisa membaca bacaan sholat dengan baik, bisa mendoakan kedua orang tuanya ibu-ibu sekalian. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang tua yang mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Kalau kita melihat anak kita bisa baca Quran kan senang bu. Nah itu kebahagiaan ibu sekalian. Apalagi bisa tampil, apalagi bisa hafal Quran banyak, bisa tampil, lebih gembira lagi. Itu kegembiraan dunia, kegembiraan akhirat lebih besar lagi ibu-ibu sekalian. Maka kita usahakan, kalau kita ingin memperbaiki negara, perbaikilah keluarga ibu-ibu sekalian, karena negara ujung-ujungnya adalah tiap keluarga ibu-ibu sekalian. Maka perbaikilah keluarga kita, insya Allah negara pun akan bagus ibu-ibu sekalian, memiliki akhlak, penduduknya memiliki akhlak yang bagus. Misalkan satu penduduk negara semuanya bertakwa, lalu pilih pemimpin, pasti yang keluar pemimpin yang bertakwa, nggak mungkin nggak yang bertakwa ibu-ibu sekalian. Misalkan suatu negara banyak yang akhlaknya tidak baik, lalu memilih pemimpin, lalu yang keluar ya yang akhlaknya nggak baik ibu-ibu sekalian. Maka memperbaiki negara dimulailah dari keluarga kita ibu-ibu sekalian. Jadi dengan keluarga yang baik, akhlaknya baik, itu insya Allah negara kita pun akan baik ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan ucapan yang benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, hendaklah kita takut kalau anak-anak kita itu lemah ibu-ibu sekalian. Lemah di sini adalah boleh juga lemah ekonomi, boleh juga lemah tubuhnya, boleh juga lemah kesehatannya, hendaklah kita takut. Namun yang paling penting adalah takutlah kalau imannya lemah ibu-ibu sekalian, agamanya lemah ibu-ibu sekalian. Maksudnya kita disuruh takut jangan sampai anak kita imannya lemah, agamanya lemah. Apalagi tantangan sudah makin luar biasa ibu sekalian. HP yang kita miliki, apapun, peristiwa apapun bisa dilihat, kejadian apapun bisa kita tonton. Hal yang negatif, hal yang positif, dua-duanya ada di HP kita, dan kitalah yang menentukan ibu-ibu sekalian. Kita tidak tahu ketika anak-anak sedang buka HP itu sedang menyaksikan apa, kita tidak pernah tahu ibu-ibu sekalian, karena begitu luasnya ibu-ibu sekalian. Maka kita hendaklah hati-hati, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah imannya ibu-ibu sekalian. Anak-anak yang lemah imannya itu sangat mengkhawatirkan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita pastikan anak kita bisa sholat dengan baik. Sholat itu dimulai dari berwudu. Anak-anak kita wudunya baik, rukun dan syaratnya terpenuhi, lalu sholatnya dengan baik, bacaan sholatnya kita koreksi, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi, jangan mengandalkan guru di sekolah. Guru di sekolah banyak kesibukannya, ibu sekalian. Kenapa saya tahu? Karena saya guru di sekolah, kesibukannya sangat banyak, ibu-ibu sekalian, sehingga ngajar dengan kesibukan yang lain, banyakkan kesibukan yang lain, ibu sekalian. Dan itu semua wajib dan nggak penting, ibu sekalian. Wajib tapi nggak penting, ibu sekalian. Dan itulah lalu kenapa dikerjakan? Biar dapat tunjangan. Kalau guru itu sertifikasi, ibu sekalian. Kalau nggak dilaksanain ya nggak dapat tunjangan, ibu sekalian. Itu sekedar gambaran bahwa guru di sekolah memiliki tanggung jawab lain, ibu sekalian, selain mengajar. Maka usahakan kalau anak-anak kita mau soleh, di samping kita ajarkan ke guru di sekolah, kita pun ambil bagian, yaitu mengecek urusan-urusan yang pentingnya saja, ibu sekalian. Kita udah urusan bahasa Inggris, percayain aja sama guru, mau bisa mau enggak biarin. Matematika percayain aja sama guru, mau bisa mau enggak penting, atau setengah penting, ibu-ibu sekalian. Tapi sholat itu penting, ibu sekalian. Kita tes di rumah, nggak bisa benerin di rumah. Begitu juga baca Quran, ibu sekalian. Baca Qurannya salah, perbaiki, benerin di rumah, ibu sekalian, sampai kita yakin anak-anak kita insya Allah selamat di akhiratnya, ibu sekalian. Karena tujuan kita adalah selamat dunia dan akhirat. Anak-anak kita bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ini sudah populer, saya ulang-ulang, ibu sekalian. Jika anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya. Yang biasanya bisa beramal, gak bisa lagi beramal. Pahalanya sudah berhenti sampai di situ. Yang biasanya sholat, gak bisa lagi sholat, pahala sholatnya berhenti. Yang biasanya baca Quran, tidak lagi bisa baca Quran karena sudah meninggal, pahalanya terhenti sampai situ. Semua amal-amalnya terputus kecuali 3 perkara, ibu sekalian. 3 ini meskipun kita sudah meninggal dunia, masih bisa terus mengalir ke alam kubur kita, ibu sekalian, untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah atau amal jariyah yang kita kenal dengan amal jariyah, ibu sekalian, yaitu untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah. Amal jariyah itu, ibu sekalian, yang bisa mengalir. Mengalir itu maksudnya ketika kita sudah meninggal, masih bisa digunakan untuk orang lain, kita akan mendapatkan pahala karena benda tersebut masih digunakan oleh orang lain. Misalkan membangun masjid. Masjid itu digunakan untuk sholat. Selama banyak orang yang sholat, orang-orang yang beramal untuk masjid ini terus mendapatkan aliran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan fakir miskin, beda dengan anak yatim. Itu bukan sedekah jariyah, tapi pahalanya besar juga di sisi Allah, ibu-ibu sekalian. Misalkan ngasih fakir miskin, selesai, ibu sekalian, pahalanya tetap besar di sisi Allah. Tapi kalau sedekah jariyah, yaitu bisa dimanfaatkan kebaikannya meskipun sudah meninggal, maka manfaatnya terus mengalir, ibu sekalian. Contohnya wakaf tanah, ibu sekalian. Contohnya memberikan Al-Quran kepada orang yang mengaji, ibu-ibu sekalian. Lalu orang itu ngaji, kita sudah meninggal, dia ngajinya pakai Al-Quran kita. Lalu
Al-Quran itu diwariskan kepada anaknya. Selama Al-Quran itu dipakai, maka kita dapat pahala. Itu namanya sedekah jariyah, ibu-ibu sekalian. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ini yang akan menyebabkan kita masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah meninggal dunia, ibu sekalian. Misalkan kita punya kemampuan bisa baca Quran dengan baik, kita ajarkan kepada murid kita, lalu murid kita bisa baca Quran disebabkan kita yang mengajarkan, maka selama murid kita membaca Al-Quran, kita dapat aliran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus begitu. Begitu juga ngajarin sholat, kita ngajarin anak kita sholat, atau anak-anak orang lain kita ajarkan sholat, lalu dia bisa sholat. Selama dia bisa sholat, penyebabnya adalah kita yang mengajarkan, maka kita dapat pahala ilmu yang bermanfaat. Anaknya ngajarin lagi ke cucunya, terus ke cucunya, terus ke cucunya, terus sampai banyak, maka aliran-aliran pahala itu tidak pernah putus dan kita tetap dapat pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir yang ada kaitannya dengan kita adalah waladin solihin, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu akan bisa menyebabkan kita yang semula masuk neraka bisa diangkat ke dalam surga disebabkan anaknya yang soleh. Ketika di alam kubur mendapatkan siksa kubur, lalu anaknya mendoakan, lalu bisa saja siksa itu dihentikan disebabkan anaknya yang mendoakan, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha, kita menginginkan selamat dunia dan akhirat. Kalau kita menginginkan selamat dunia dan akhirat, maka hendaklah kita berusaha mendidik anak kita sebaik mungkin, ibu-ibu sekalian. Pergaulan di lingkungan kita pun sudah tidak baik-baik saja, ibu-ibu sekalian. Di sana sini banyak suka ada tawuran, ibu-ibu sekalian. Ya, kalau kita menyaksikan medsos itu banyak kejadian-kejadian yang dulu nggak pernah terjadi, sekarang terjadi, ibu-ibu sekalian. Artinya perilaku manusia, perilaku bejat manusia sudah banyak yang terjadi, ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha membentengi diri dan keluarga, ibu-ibu sekalian. Tujuan kita selamat di akhirat, ibu-ibu sekalian. Kita ingin selamat di akhirat, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya, ibu sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Wilayah kita senantiasa Allah jaga dari segala macam bencana, musibah maupun penyakit. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah dan yang halal. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا
وخلصنا من ألم الفقر والذل وانصرنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.